Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soli dan Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa serta mengikuti pembelajaran hari ini. Pastikan Ananda sudah mandi, sholat duha, dan murojaah. Kalau sudah, ayo persiapkan alat tulis dan buku pelajarannya. Namun, mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tematik 4H subtema 1 sampai 3, muatan pelajaran IPA, hubungan gaya dan gerak, dan SBDP, karya seni rupa 3 dimensi. Pelajaran IPA berdasarkan KD 3.4 dengan materi pokok yang pertama, pengertian dan contoh gaya. Yang kedua, penggunaan gaya serta pengaruhnya terhadap benda. Diharapkan setelah menyimak materi pembelajaran hari ini, Ananda mampu menjelaskan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Pelajaran SBDP berdasarkan KD 3.1 dengan materi pokok yang pertama, teknik gambar 3 dimensi, yang kedua, bentuk gambar 3 dimensi. Diharapkan setelah menyimak video pembelajaran hari ini, Ananda mampu menggambar dan membentuk 3 dimensi. Soli dan Solihah, ada yang masih ingat apa itu gaya? Ya, benar. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Dengan demikian, gaya bisa menyebabkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan. Contoh gaya misalnya sebagai berikut. Yang pertama ada gaya tarik. Contohnya lokomotif kereta menarik gerbong, sapi yang menarik pedati, dan orang yang mengambil air dengan timba. Kemudian gaya dorong. Contohnya orang yang mendorong mobil yang mogok dan orang yang mendorong meja. Sampai sini, apakah Ananda sudah paham? Selanjutnya, pengaruh gaya terhadap benda terbagi menjadi 5. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya menyebabkan benda berubah arah. Yang keempat, gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Dan yang kelima, gaya mengubah bentuk benda. Berikut ini adalah contoh-contoh penggunaan gaya serta pengaruhnya terhadap benda. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Contohnya, ketika kita membuka dan menutup pintu. Adanya gaya berupa dorongan dan tarikan, maka pintu bergerak membuka dan menutup. Yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya pada saat bis sekolah yang berhenti melaju. Karena sopir melakukan gaya dengan menginjak rem kendaraan. Sehingga kendaraan menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Yang ketiga,
gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Lalu, bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke arah depan. Adanya gaya yang diberikan pada bola membuat perubahan arah gerak bola. Yang keempat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Contohnya, saat Dayu memberikan gaya dengan mengayuh sepeda. Jika gaya yang diberikan kecil atau mengayuhnya lemah, maka sepeda berjalan pelan. Sebaliknya, jika gaya yang diberikan besar atau mengayuhnya kuat, maka sepeda berjalan cepat. Yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, anak yang bermain plastisin dengan menggunakan gaya membuat berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin dapat berubah bentuk. Nah, itulah contoh-contoh penggunaan gaya serta pengaruhnya terhadap benda. Sampai sini sudah paham kan, Nak? Selanjutnya, hubungan gaya dan gerak serta kaitannya dengan peristiwa di lingkungan sekitar. Contohnya yang pertama, pada saat anak tersebut bermain ketapel dan melepaskannya memengaruhi batu yang semula diam menjadi bergerak setelah dilontarkan dengan menggunakan ketapel. Yang kedua, pada saat paman menimba air. Gaya yang dikerjakan paman saat menarik tali timba mengakibatkan ember yang semula diam menjadi bergerak naik. Yang ketiga, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah adalah gaya yang dilakukan pengrajin saat membentuk tanah liat, mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Itulah beberapa hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Soli dan Solihah masih ingat kan apa itu karya seni 3 dimensi? Ya, benar. Karya seni 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, baik depan, atas, bawah, maupun belakang. Berikut ini beberapa bentuk benda 3 dimensi. Yang pertama, benda bebas, yaitu benda yang memiliki bentuk tidak beraturan, namun memiliki volume. Contohnya bebatuan, buah-buahan, dan pohon. 2. Benda berbentuk kubus, yaitu benda yang memiliki bentuk menyerupai kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, lemari, dan bak penampung air. 3. Benda berbentuk tabung, yaitu benda yang memiliki bentuk tabung. Contohnya gelas, botol, mangkuk, dan vas bunga. 4. Benda berbentuk bola, yaitu benda yang memiliki bentuk menyerupai bola dan dapat menggelinding ke segala arah. Contohnya bola sepak, bola bekel, dan kelereng. 5. Benda berbentuk limas, yaitu benda yang mempunyai alas berbentuk segi N atau segitiga, segi 4 atau segi 5, dan bidang sisi tegaknya mempunyai bentuk segitiga. Contohnya piramida dan kemasan makanan. Selanjutnya, perbedaan benda 3 dimensi dengan benda 2 dimensi antara lain. Yang pertama, benda 3 dimensi memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan benda 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar saja. Gelas termasuk benda 3 dimensi. Yang kedua, benda 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda. Sedangkan benda 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. Contohnya lukisan. Adapun teknik dasar menggambar benda 3 dimensi antara lain: yang pertama, teknik arsir.
yaitu teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil atau spidol berupa garis-garis berulang. 2. Teknik sapuan basah, yaitu teknik menggambar menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis. Nah, ini adalah contoh gambar dengan teknik arsir dan teknik sapuan basah atau teknik akuarel. Selanjutnya yang ketiga ada teknik gosok, yaitu teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil lunak pada bagian yang kita inginkan. 4. Teknik blok atau siluet, yaitu teknik menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna. Yang kelima, teknik pointillis, yaitu teknik menggambar dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk objek. Nah, ini adalah contoh gambar dengan teknik Dussel, teknik siluet, dan teknik pointillis. Sampai sini Ananda sudah paham? Selanjutnya, alat yang dapat kita gunakan untuk menggambar 3 dimensi antara lain yang pertama, pensil. Pensil yang digunakan adalah pensil HB yang coretannya halus dan tidak terlalu tebal untuk membuat sketsa. Selain itu, kita juga bisa menggunakan pensil yang lebih lunak seperti 3B, 4B, 5B, atau 6B untuk teknik arsir atau Dussel. 2. Spidol warna dan drawing pen atau pulpen khusus untuk menggambar. 3. Krayon. Krayon memiliki sifat padat dan lunak sehingga cocok untuk membuat gambar blok dan gradasi. 4. Konte. Konte mirip dengan pensil namun lebih lunak dan berwarna hitam pekat. 5. Cat. Cat yang digunakan dapat berupa cat minyak atau bahkan cat tembok. Berikut langkah membuat sketsa karya gambar 3 dimensi. Yang pertama, siapkan pensil, kertas, dan kendi yang akan digambar. Yang kedua, gambarlah sketsa kendi pada kertas. Dan yang ketiga, tebalkan garis-garis sketsa untuk memperjelas gambar kendi tersebut. Selain itu, ada contoh karya 3 dimensi dari plastisin. Kemudian, contoh karya 3 dimensi dari kardus. Ananda juga bisa mencoba membuatnya di rumah. Dari materi hari ini dapat disimpulkan, pelajaran IPA yang pertama, gaya bisa menyebabkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan. Contohnya adalah gaya tarik dan gaya dorong. Yang kedua, pengaruh gaya terhadap benda terbagi menjadi 5. Ada gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak, kemudian gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam, gaya menyebabkan benda berubah arah, gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat, dan gaya mengubah bentuk benda. Selanjutnya, kesimpulan materi SBDP yang pertama, gambar 3 dimensi adalah gambar yang memiliki panjang, lebar, dan dalam. Sedangkan gambar 2 dimensi adalah gambar yang hanya memperlihatkan panjang dan tinggi atau panjang dan lebar. Yang kedua, bentuk benda 3 dimensi antara lain, yang pertama bentuk benda kubus, 2 bentuk benda bebas, 3 bentuk benda tabung, 4 bentuk benda bola, dan 5 bentuk benda limas. 3. Teknik membuat gambar 3 dimensi. Yang pertama teknik arsir, 2 teknik sapuan basah atau akuarel, 3 teknik gosok, 4 teknik blok atau siluet, dan 5 teknik pointillis. Kemudian alat untuk menggambar 3 dimensi ada 1 pensil, 2 spidol warna atau drawing pen, 3 krayon, 4 konte, dan 5 cat. Selanjutnya untuk tugas Ananda di rumah, silakan mengerjakan soal Ayo Berlatih halaman 88 nomor 1, 4, dan 5 di buku latihan dan dikumpulkan ke ibu guru paling lambat jam 5 sore. Selamat mengerjakan Soli dan Soliha.
Alhamdulillahirobbil alamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bu Guru mengingatkan untuk menjaga sholat 5 waktu, mengaji, murojaah, dan membantu kedua orang tua di rumah. Ibu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.